Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh pemirsa TV-mu, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita beragam kenikmatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan keberkahan dalam kehidupan kita setiap hari. Seluruh pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali berjumpa pada hari ini, pada kesempatan kali ini bersama Kakak Rahmat Suryadi dalam acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita semua akan belajar salah satu hal yang terpenting dalam agama Islam, yaitu dalam hal ibadah. Pada hari ini, segmen ibadah yang akan kakak bahas yaitu tentang masalah yang sederhana, masalah yang sebagian kita menganggap biasa, menganggap remeh, tapi vital kedudukannya dalam syariat Islam. Apakah itu? Itu yang dinamakan dengan masalah thaharah atau bersuci. Nanti di sini kita akan membahas ada 5 poin utama dalam masalah thaharah ini. Yang pertama kita akan membahas bagaimana Islam itu begitu concern dengan kebersihan, begitu peduli dengan kebersihan, sehingga kita disunnahkan dan bahkan diwajibkan untuk bersuci dari segala macam kotoran. Adapun yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian ataupun makna thaharah dari makna secara bahasa dan makna secara istilah. Selain itu, setelahnya kita akan membahas tentang sarana-sarana untuk thaharah. Jadi pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, kita nanti akan tahu apa saja sarana-sarana untuk thaharah itu yang bisa kita pergunakan. Adapun tema yang keempat, kita akan membahas tentang macam-macam atau jenis-jenis thaharah. Dan nanti yang terakhir akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang hikmah mengapa Allah memerintahkan kita untuk berthaharah. Baik, adik-adik sekalian, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini dengan membahas tema yang pertama, yaitu tentang Islam, agama yang mencintai kebersihan. Adik-adik dan semua pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan kepada kita bahwa agama kita adalah agama yang sempurna. Islam ini diridhoi oleh Allah sebagai agama kita. Kesempurnaan Islam ini meliputi seluruh aspek kehidupan kita, termasuk bagaimana Islam itu sangat peduli dengan kebersihan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa awal menerima wahyu, ada salah satu wahyu yang berbunyi, wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu wahai Muhammad bersihkanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada kita salah satu sabdanya yang kita kenal, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang mengaku mempercayai dan meyakini kebenaran risalah Islam, sudah selayaknya kita semua pun akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, bahwa sesungguhnya agama kita, agama Islam ini benar-benar mencakup seluruh aspek kehidupan kita, benar-benar mengurusi hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Dan itu menyebabkan Islam menjadi agama yang diridhoi dan agama yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham? Kita akan memasuki di tema yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana Islam itu memaknai yang namanya thaharah.
Toharoh biasa kita dengar. Istilah toharoh biasa kita lihat. Istilah toharoh pun sangat biasa dan familiar dengan kita dan kehidupan kita. Tetapi, tahukah kita apa sesungguhnya toharoh itu? Terkadang di antara kita tidak memahami apa yang dimaksud dengan toharoh itu. Bahkan, sebagian di antara kita hanya memahami toharoh itu sekedar berwudu saja. Toharoh itu hanya sekedar membersihkan badan saja. Bukan. Karena itu, toharoh secara bahasa dari bahasa Arab at-tuhur atau at-tahur yang artinya bersih atau suci. Secara bahasa. Adapun secara istilah, toharoh itu adalah bermakna bersih atau suci, atau Imam An-Nawawi mengatakan proses membersihkan dan mensucikan diri dari kotoran, baik kotoran itu yang berasal dari luar atau yang biasa kita sebut dengan najis, ataupun kotoran yang berasal dari tubuh kita, yang biasa disebut dengan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Toharoh ini begitu penting karena syarat melakukan ibadah, syarat melakukan sholat, syarat melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah, rata-rata harus didahului dengan toharoh atau bersuci. Tidak ada dan tidak akan sah sholat seorang muslim, tidak akan sah sholat seorang muslim di antara kita, jika kita dalam toharoh, dalam berwudu, tidak sah atau gagal. Maka tadi di awal Kak menyatakan masalah toharoh ini masalah yang sepele, masalah yang ringan kelihatannya, tetapi sangat vital akibatnya. Apa dasar hukumnya? Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan buka di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Silahkan buka pula di Quran surat An-Nisa ayat 43. Dan silahkan pula buka di Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Di situ Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, memberikan kepada kita pedoman, memberikan kepada kita tuntunan, memberikan kepada kita pernyataan bahwa apa-apa yang harus kita lakukan untuk melakukan ibadah, semuanya harus diawali, semua harus dimulai dengan toharoh atau bersuci. Nah, adik-adik dan para pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita akan rehat sejenak. Semoga kita bisa memahami apa yang kakak sampaikan di awal. Jangan kemana-mana, tetap berada di sini bersama kakak Rahmat di acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya, Kak Rahmat Suryadi dalam acara WIB, Waktu Indonesia Belajar. Kita lanjutkan materi yang ada di segmen pertama tadi, dan semoga materi yang pertama tadi bisa kita fahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, seluruh pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di materi berikutnya adalah sarana-sarana untuk toharoh. Ini penting, karena apa? Sebagian besar di antara kita hanya tahu, hanya paham bahwa yang bisa dipergunakan untuk toharoh itu hanya sekedar air atau sekedar tanah. Padahal sarana untuk toharoh, untuk bersuci itu selain dua hal itu masih ada, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sarana toharoh yang paling utama, yang paling pertama dianjurkan oleh Islam adalah air memang.
Tapi air ini nanti terbagi-bagi. Maka sarana tohara yang pertama adalah air yang punya sifat suci dan bisa untuk menyucikan. Karena nanti ada pembahasan tentang air yang suci tapi tidak bisa untuk menyucikan. Nah, air yang suci dan bisa untuk menyucikan ini adalah media sarana pertama yang bisa dipergunakan untuk taharah. Adapun yang kedua yang bisa kita pergunakan untuk taharah adalah batu atau benda padat yang lain. Kalau sekarang yang ada di sekitar kita itu biasanya tisu. Ini bisa juga dipergunakan untuk taharah. Tetapi benda padat yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu adalah tulang yang kotor. Tulang yang kotor atau kena najis dilarang untuk menjadi alat untuk taharah atau sarana taharah. Tetapi batu itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan menggunakan 3 batu, atau di zaman sekarang tisu itu diperbolehkan selama kondisi batu atau tisu itu pun juga dalam keadaan yang suci dan bersih. Apa kemudian yang berikutnya? Yang berikutnya bisa kita pakai untuk taharah adalah debu atau tanah. Nah, bagi para pemirsa TVmu atau adik-adik sekalian yang biasa bepergian jauh nih, yang biasa mudik pulang kampung, yang biasa pergi musafir, biasanya menggunakan debu atau tanah ini untuk bersuci, yaitu dengan cara tayamum. Ini juga bisa digunakan untuk taharah, untuk bersuci. Jika nanti kita sedang bepergian, kita sedang kesulitan air dan sebagainya, biasanya yang paling kita lakukan, biasanya yang paling sering kita lakukan untuk bertaharah adalah dengan menggunakan debu dan tanah. Berarti ada berapa? Ada 3 bahan atau 3 material yang bisa kita gunakan untuk bertaharah. Diingat, yang pertama air yang sifatnya suci dan menyucikan. Yang kedua batu atau benda padat yang lain seperti tisu. Yang ketiga debu atau tanah. Ini perlu adik-adik dan pemirsa TVmu perhatikan supaya apa? Supaya kita akan lebih mudah ketika menghadapi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan sedang kita ingin melakukan kegiatan taharah atau bersuci. Selanjutnya, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, apa saja sesungguhnya macam-macam taharah itu? Karena di awal tadi saya hanya menyampaikan biasanya yang difahami dari taharah itu hanya sekedar wudhu dan tayamum. Padahal Islam mengenal ada 4 jenis untuk bertaharah itu atau macamnya. Yang pertama akan kakak bahas, yang dinamakan istinja. Apakah istinja itu? Istinja adalah membersihkan sesuatu yang telah keluar, baik itu dari dubur atau dari kubul, dan menggunakannya dengan benda padat, dengan batu atau tisu. Ini dinamakan istinja. Jadi kalau pemirsa TVmu sedang ada misalkan di belakang, sedang memberikan atau membuang hajat, ternyata tidak ditemukan air di situ, maka menggunakan batu atau tisu, proses ini, kegiatan ini namanya istinja. Yang kedua, wudhu. Wudhu ini sangat lazim, sangat kita kenal sebagai orang-orang muslim. Dan wudhu ini adalah pemahamannya, pengertiannya, membersihkan atau menyucikan diri dari hadas kecil atau dari najis dengan menggunakan air. Tetapi yang membedakan wudhu dengan yang lain adalah kalau wudhu membersihkan najis atau hadas dilengkapi dengan cara tertentu dan tata urutan tertentu. Jadi tidak boleh asal. Tidak boleh asal dari muka langsung membersihkan kaki, kemudian balik ke rambut, kemudian berkumur-kumur. Tidak boleh, itu bukan wudhu namanya. Tetapi wudhu adalah membersihkan diri dari hadis, dari najis, dari hadas dengan urutan tertentu dan dengan tata cara tertentu. Jenis taharah yang ketiga, pemirsa TVmu sekalian, adalah tayamum. Apa tayamum itu? Tayamum itu adalah pengganti wudhu. Yang dimaksud adalah bersuci menggunakan debu atau tanah dan disertai dengan cara-cara tertentu dan urutan-urutan tertentu. Jadi tidak hanya asal mengambil debu atau tanah, bukan.
tetapi mengambil debu dan tanah disertai dengan cara-cara tertentu, tata urutan tertentu yang nanti akan kami jelaskan. Adapun yang berikutnya, pemirsa TV-mu sekalian, yaitu mandi. Mandi ini beda dengan mandi biasa. Yang dimaksud mandi untuk membersihkan hadas di sini adalah mandi besar. Ini dilakukan ketika kita berhadas besar. Apa contoh hadas besar itu? Bisa bertemunya atau berjima, bisa keluar air mani, wanita selesai haid atau nifas. Itu termasuk hadas besar. Cara mensucikannya yaitu dengan mandi besar. Maka mandi besar yang di sini adalah bersuci untuk menghilangkan hadas besar dengan cara menuangkan air ke seluruh tubuh dengan tuntunan dan cara-cara tertentu. Jadi ada berapa tadi macam taharah? Ada 4 ternyata. Yaitu al-istinja, yang kedua yaitu wudu, yang ketiga tayamum, dan yang berikutnya mandi besar. Nah, macam-macam atau jenis-jenis taharah ini sesungguhnya harus kita fahami, sesungguhnya harus kita mengerti. Supaya apa? Supaya kita mampu menghilangkan najis dan hadas kita sesuai dengan yang diterapkan dalam hukum Islam. Baik, silakan difahami, dicatat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kak Rahmat di sini dalam acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali berjumpa lagi dengan Kak Rahmat dalam acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Bagaimana pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian? Sudah paham dari awal bagaimana makna taharah, seperti apa Islam itu mencintai kebersihan, bagaimana dan apa saja benda-benda yang bisa digunakan untuk taharah, apa saja jenis-jenis dari taharah. Kak Rahmat harapkan pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian bisa memahami, bisa mengerti, dan yang terpenting bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memasuki segmen terakhir dalam episode kali ini, yaitu kita akan membahas tentang hikmah mengapa Allah memerintahkan kita untuk taharah. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang Allah perintahkan, melainkan semuanya pasti untuk kebaikan. Tidak ada sesuatu pun yang Rasulullah SAW contohkan, melainkan semuanya pasti ada nilai-nilai kemaslahatan. Maka apa yang diperintahkan Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya kebaikan itu berpulang untuk diri kita, dan kebaikan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah taharah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan kebaikan di situ. Apakah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau memerintahkan taharah kepada kita sebagai bentuk ketaatan dari kita sesungguhnya, dan menjadi sarana kita untuk bersyukur. Mengapa bisa seperti itu? Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang telah Kak Rahmat sebutkan di awal tadi. Di situ setelah menjelaskan jenis-jenis dan bagaimana taharah, Allah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak syukur. Syukur ini akan menjadikan kita menjadi hamba yang bisa menikmati seluruh keadaan yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi kita.
Termasuk dalam kondisi kita sekarang ini. Betapa banyak manusia-manusia yang tidak bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita beragam kenikmatan padahal. Beragam kenikmatan itu karena tidak disyukuri, akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang ingkar dan kufur. Thaharah menjadi sarana kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan sebagai bentuk sarana bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan olehnya. Selain itu, thaharah memiliki hikmah yang tinggi. Apakah itu pemirsa TV-mu sekalian? Yaitu kebersihan diri kita yang selalu terjaga. Maka Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian jika ada orang yang senantiasa membasuh dan membersihkan badannya sehari 5 kali?" Maka para sahabat menyatakan, "Sungguh dia akan menjadi orang yang bersih ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun menjawab, "Seperti itulah kondisi umatku yang senantiasa berthaharah atau bersuci." Di hadis lain, Rasulullah SAW menyatakan, sesiapa yang berwudu dengan sempurna, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka akan keluar dosa-dosanya dari seluruh anggota tubuhnya, hatta min tahta atfarihi, bahkan keluar dari ujung-ujung kukunya. Luar biasa. Ketika kita rajin, ketika kita mampu menjaga thaharah, mampu menjaga bersuci diri kita, maka kebersihan diri kita akan selalu terjaga, dan dengan kebersihan itu pula, imun tubuh kita akan semakin baik. Ini sama persis dengan kondisi kita saat ini, di saat wabah pandemi COVID-19 melanda kita. Bukankah anjuran dari pemerintah, anjuran dari ulama-ulama kita untuk rajin mencuci tangan, untuk rajin membersihkan diri, dan bukankah itu pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebagai uswatun hasanah kita dalam syariat Islam? Maka Rasulullah SAW menyatakan at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Selanjutnya pemirsa TV-mu rahimakumullah, adik-adikku yang aku cintai sekalian, yang berikutnya hikmah dari thaharah itu adalah membentuk kualitas hidup dan kesehatan yang lebih baik. Kita bisa saksikan, kita bisa lihat bagaimana kondisi umat Islam yang rajin sholat, yang ketika sebelum sholat mereka senantiasa berwudu, mereka akan terjaga baik itu fisiknya ataupun juga batinnya. Fisik mereka akan disentuh oleh air wudu. Fisik mereka akan dibasahi oleh air wudu yang dimulai dengan membacakan basmalah, dengan menyebut asma Allah, dan diakhiri dengan doa bersyahadat kepada Allah. Bukankah itu suatu proses yang demikian indah dan agung? Bukan hanya proses membasuh muka, membasuh tangan, membasuh rambut saja, tetapi semua proses itu diawali dengan menyebut nama Allah, diakhiri dengan mengagungkan nama Allah, dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang rajin thaharah, orang yang rajin bersuci, orang yang memahami hakikat dari thaharah, kehidupannya, kualitas hidupnya, kesehatannya akan senantiasa menjadi lebih baik, karena tidak hanya dia membersihkan diri dalam artian membersihkan secara fisik, tapi dia pula akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Ini pula pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mau tidur, kita disunahkan untuk berwudu. Supaya apa? Supaya terjaga tidur kita dari godaan jin dan setan yang kita tidak bisa melawannya di saat kita sedang tidur. Nah, adapun hikmah yang terakhir dari thaharah adalah sebagai bentuk kemuliaan umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa seperti itu? Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan kepada kita, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Seluruh apa yang ada dalam hukum Islam itu adalah yang terbaik. Seluruh apa yang ada dalam Islam itu adalah yang terunggul. Maka thaharah membersihkan diri menjadi bukti kepada umat manusia yang lain bahwa ajaran Islam ini tidak hanya mengajarkan tentang ibadah saja, tapi juga mengajarkan tentang kebersihan. Betapa indahnya syariat Islam, betapa agungnya agama Islam ini, sehingga sampai hal yang sekecil tentang masalah thaharah bersuci pun Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita melalui contoh yang nyata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak hikmah-hikmah thaharah yang ada, tetapi
cukup sekian hikmah-hikmah tohara yang bisa kakak sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa di episode lain dalam materi yang lebih menarik dan materi yang lebih lengkap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian untuk memahami apa yang kakak sampaikan. Dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.